Tesalonika. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, pedoman kehidupan dari kitab 1 Tesalonika yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, penulis kitab 1 Tesalonika adalah Paulus. Temanya mengenai kedatangan Kristus. Tesalonika sekitar 160 km dari Filipi. Kota itu adalah kota pelabuhan yang besar di daerah Makedonia, Provinsi Romawi. Penduduknya sekitar 200.000 jiwa. Kebanyakan adalah orang Yahudi. Ketika Paulus mendirikan gereja Tesalonika, pelayanannya berhasil, tapi banyak pergolakan, banyak permusuhan dari kalangan Yahudi. Jadi Paulus terpaksa meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Berea. Penganiayaan yang timbul karena orang-orang Yahudi yang mengikuti dia dari Tesalonika terus sampai ke Berea. Dan Paulus terus pergi ke Athena. Timotius bergabung dengan pelayanan Paulus, dan Paulus mengutus Timotius kembali ke Tesalonika untuk melihat, menyelidiki keadaan jemaat di Tesalonika. Paulus terus pergi ke Korintus. Dia menyelesaikan tugasnya untuk memberitakan Injil sampai ke Roma. Timotius pergi ke Tesalonika, lalu dia kembali menghadap Paulus di Korintus, melaporkan pada Paulus mengenai keadaan gereja di Tesalonika. Nah, surat
Tesalonika ini adalah tanggapan Paulus atas laporan Timotius. Ya, dia bergembira karena ternyata jemaat Tesalonika teguh dalam iman, tekun di dalam beribadah. Ya, walaupun banyak penentang-penentangnya. Dari 1 Tesalonika 1 kita lihat ucapan syukur karena iman jemaat Tesalonika. Umat Tuhan di Tesalonika telah hidup dalam pertobatan. Mereka berbalik dari dosa dan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Mereka menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua sebagai Raja dan Hakim. Jadi saudara, ajaran sesat tentang bahwa orang cukup hanya percaya Yesus tanpa hidup dalam pertobatan itu sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak diajarkan dalam Alkitab. Ya. Karena dikatakan, mari kita lihat ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat yang 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, pemberitaan Injil oleh para rasul itu dilakukan dengan penuh kuasa Roh Kudus. Ya. Kuasa itulah yang menghasilkan keinsafan akan dosa, pembebasan dari kuasa kegelapan si iblis, dan terjadi perbuatan atau mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan. Ya. Berita Injil disampaikan dengan kepastian yang kokoh. Artinya, melalui karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, hati orang percaya itu sungguh-sungguh yakin bahwa Injil itu benar, ya, dan berkuasa merubah hidup dari gelap menjadi terang di dalam Tuhan. Orang yang mempercayai berita Injil akan hidup menaati firman Tuhan, akan hidup melakukan kehendak Tuhan, akan hidup dalam kekudusan dan tambah hari tambah benar. Omongannya dan perbuatannya tambah hari tambah sesuai, tambah berintegritas. Ya. Lihat ayat 10 tentang menantikan kedatangan anaknya atau Tuhan Yesus dari sorga. Pertobatan kepada Kristus itu berarti berbalik dari hidup yang berdosa dan menuju kepada kehidupan seperti apa yang Tuhan mau, untuk menantikan kesiapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dan Hakim yang akan datang pada waktu yang tidak terduga. Ya. Dikatakan murka yang akan datang itu menunjuk kepada penghukuman yang akan terjadi, ya, pada masa kesengsaraan yang besar. Puji Tuhan, haleluya. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menaati firman-Nya tidak perlu takut, karena Tuhan mengutus Yesus Kristus, Juru Selamat, Raja dan Hakim, pada kedatangan yang kedua untuk membebaskan orang yang percaya dan taat pada masa murka itu. Jadi kedatangan Kristus bagi pengikutnya yang setia itu menolong untuk mengangkat, mendahului murka besar, kesengsaraan besar yang akan datang. Ya, untuk menjemput orang kudusnya, membawa mereka ke rumah Bapa. Puji Tuhan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam iman dan sungguh-sungguh menghargai pilihan Tuhan bagi kita. Kita diangkat Tuhan menjadi anaknya dengan kekuatan dari Roh Kudus,
Mari kita hidup benar, hidup kudus, menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sambil bekerja dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan percayakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan asal-asal. Ya, hidup kita sebagai orang Kristen harus berkualitas, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan dipermalukan karena kelakuan kita. Tuhan menolong kita untuk bisa hidup menjadi garam dan terang dunia. Amin. Tuhan memberkati.